hadis yang dinampakkan. Oke, temanya apakah Tuhannya Bani Israel itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Yesus Kristus? Kan begitu. Harus dong. Oke, saya jawab ya. Oke, harus. saya jawab ya. Sekarang Di sabar dalam dulu. Ulangan 6 Sabar dulu, ayat 14. sabar dulu, saudara, sabar dulu, sabar. Tuhannya Bani Israel itu adalah Tuhan yang mulia. Tuhannya umat Islam juga adalah Tuhan yang mulia. Tuhannya Kristen adalah makhluk terkutuk. Kamu tunjukkan satu data di dalam kitabnya orang Yahudi yang kalian curi, ada nggak tertulis bahwa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah sosok terkutuk? Silakan. Ini saya jawab ya. Saya jawab dengan ayat ya. Ulangan 6 ayat 14. Dan juga 2 Tawarikh 15 ayat 13. Bunyinya seperti ini. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Ya, kemudian lanjut. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah Israel, harus dihukum mati. Kenapa? Karena Allah bangsa-bangsa itu berhala, termasuk Tuhan negeri Mekah. Jadi Saya Tuhan jawab. Muhammad dan pengikutnya Saya jawab. Tuhan berhala. Saya jawab, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangankan Tuhan yang berfirman di dalam kitab Yesaya atau di Tawarikh, bahkan Al-Quran menjelaskan Tuhan yang datang kepada Nabi Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada iz hadara Ya'qub al-maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Tuhan yang datang kepada Nabi Ibrahim adalah Tuhan yang datang berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sih saya kasih turun dulu, Dek? Ditegur lagi saya. Siap Kanda. Ditegur lagi Bang Zuma. Oke, saya jawab ya. Jadi jelasnya ya, Tuhan belum selesai, nggak boleh kayak gitu Bang Ferry, harus menunggu. Kenapa? Tunggu Bang Zuma selesaikan narasinya, ya. baru Bang Oke. Ferry tanggapi. Izin Bang Ferry, saudaraku. Abangku, izin abangku ya, Bang Ferry ya. Kalau bisa nanti Bang Zuma selesaikan narasinya abangku, baru Bang Ferry tanggapi. Oke, siap. Pak Ferry, Terima kasih Bang Ferry, luar biasa. dulu ya Pak Ferry. Bang Oke, Aris di sini aja Bang. Oke. Kemana Om Aris? Om Aris di sini aja. Nanti Om Ferry kabur loh. Oke, Nanti Om Ferry baterai. kabur kalau nggak didampingin. Sabar dulu. Sambil dicas, sambil dicas. Lowbat. Aman lah Om, sini aja Om, dicas Om. Ya, biar ada kami teman. Ya, sambil dicas dulu Om ya. Oke, mantap. Kabur dia. Subhanahu wa ta'ala melanjutkan dalilnya, qulu amanna billah, katakanlah kami beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diwahyukan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa. Saudara mencoba untuk membawa data ketika dia mengatakan ilah-ilah lain. Pada saat Tuhan berfirman kepada Musa, Allah belum berfirman kepada Nabi Muhammad. Tapi agama Romawi, agama politeisme, agama kemudian Hellenisme itu sudah diajarkan Roma dan juga Roma dan juga Yunani. Mesir sudah diajarkan. Allah belum datang kepada Nabi Muhammad.
Jadi ilah-ilah lain yang dimaksud di situ adalah ilah yang disembah Roma dan Yunani, yaitu Theos. Belum ada Allah kepada Bani Ismail pada saat itu. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi kami beriman kepada ilah Abraham, ilah Yakub, ilah Isa, ilah Yakub. Nah sekarang giliran Anda. Coba kamu tunjukkan di mana dalilnya di dalam perjanjian baru Tuhannya Bani Israel itu adalah makhluk terkutuk. Silakan. Oke. Saya sudah buktikan bahwa Tuhan negeri Mekah itu adalah berhala-berhala sesuai dengan ulangan 6 ayat 14 dan juga 2 Tawari 15 ayat 13. Ya. Kemudian Anda bilang Tuhannya orang Kristen itu adalah Tuhan yang terkutuk, ya. Baca di kitab, ya, baca di kitab Yesaya, ya, Yesaya. Dia itu apa? Terkutuk oleh karena menanggung dosa-dosa dari manusia itu sendiri. Bukan karena dia dikutuk, tetapi oleh karena menanggung dosa-dosa manusia. Ya, kalau Anda bilang kenapa tidak diakui oleh Tuhan negeri Mekah, tidak diakui karena belum ada. Tuhan itu kan yang awal dan yang akhir. Kenapa tidak diakui? Sedangkan Tuhan itu adalah yang awal dan yang akhir. Kenapa Tuhan negeri Mekah tidak diakui? Ya. Karena apa? Tuhan itu adalah berhala Tuhan negeri Mekah. Makanya Firaun saja tidak pernah mengakui Tuhan negeri Mekah. Ya, kenapa di Al-Quranmu justru Firaun mengaku Tuhan Bani Israel, bukan Bani Arab ataupun Tuhan negeri Mekah? Karena apa? Dia berarti mengetahui bahwa di luar Tuhan negeri Israel ada apa? Berhala. Sesuai dengan ulangan 6 ayat 14 dan juga 2 Tawari 15 ayat 13. Ya. Kemudian saya mau katakan bahwa Allah Abraham, Ishak dan Yakub bukanlah Tuhan negeri Mekah. Kenapa? Karena Tuhan negeri Mekah itu menghalalkan semua. Tidak ada yang haram. Coba saya baca di Ali Imran 93. Semua makanan itu halal bagi Bani Israel. Oi, siapa yang mengatakan semua makanan itu halal? Sedangkan di dalam kitab Kejadian, Imamat itu ada halal dan haramnya. Bukan semua makanan itu halal bagi Bani Israel. Ada halal, ada haram. Ini Tuhan negeri Mekah yang mengatakan berarti. Kemudian juga di Quran surah Al-An'am 146 dikatakan, kepada orang-orang Yahudi kami haramkan semua hewan yang berkuku. Ini Tuhan negeri Mekah kok menghalalkan semua hewan yang berkuku. Bagaimana Bani Israel akan mengorbankan hewan sebagai penebusan dosa, pengampunan dosa, kalau semua hewan itu haram, bro? Ya. Sapi berkuku berarti haram, ya. Kambing, domba itu berkuku berarti itu haram. Ini Tuhan negeri Mekah yang mengharamkan ini. Sejak kapan orang Yahudi tidak makan daging sapi dan daging domba? Kenapa? Semua sudah diharamkan. Kepada orang-orang Yahudi kami haramkan semua hewan yang berkuku. Dan kami haramkan kepada mereka lemak sapi dan domba, kecuali yang melekat di punggungnya. Itu tertulis di mana? Di sisi perutnya. Pertanyaan tertulis di mana? Quran surah Al-An'am 146. Berarti mereka bisa makan bangkai, ya? Kok sudah tidak dilarang? Ini Tuhan negeri Mekah itu merubah-rubah hukum, ya. Pertanyaan saya buat kamu, siapa yang punya otoritas untuk menghalalkan dan mengharamkan? Lanjut. Oke, saya jawab ya. Allah Subhanahu wa taala sudah jelas dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Tuhan semesta alam. 1 Tawarik 17:23, Tuhan Israel adalah Tuhan semesta alam. Diterangkan di dalam nomor 24, maka namamu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata Tuhan semesta alam.
Tolong tunjukkan kepada saya Yesus disebut Tuhan semesta alam. Yesus yang nanti terkutuk itu. Coba, gimana dalilnya? Kalau Anda menimpali kemudian dalil Al-Quran tentang syariat hukum-hukum, tentang makanan, minuman, hadirkan kitabnya Nabi Musa di sini. Jangan kau bawa kitab dari barat itu. Hadirkan dulu kitabnya Nabi Musa dalam bentuk bahasa Ibrani. Jangan kitab karbitan, surat kabar dari barat kau bawa yang dibawa Belanda, jangan. Supaya kau tegur Al-Quran ini kalau salah. Kau pakai Al-Quran, kau tegur Al-Quran pakai kitabnya Belanda, nggak nyambung. Jangan lari kemana-mana. Kita berbicara mengenai Tuhannya Bani Israel, apakah yang maha suci atau yang terkutuk. Tuhannya Bani Israel adalah Tuhan semesta alam. Saudara, kurangi makan anjing supaya jangan cuma menggonggong. Kalau sudah dikatakan Tuhan semesta alam, berarti termasuk Mekah. Mekah itu alam, berada di bumi ini. Mekah itu. Kurangi makan anjing supaya otak berfungsi. Makanya dikatakan Tuhan Eloa Israel itu adalah Tuhan semesta alam. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan semesta alam. Yesus Tuhan di mana dia? Sementara Yesus berkata, Bapa Tuhan yang di langit dan Tuhan yang di bumi. Nah, Yesus Tuhan di mana dia? Kalau Eloa Israel itu adalah Tuhan di langit dan juga Tuhan di bumi, Yesus Tuhan di mana? Tuhan di sempak. Jadi kitabnya orang Yahudi mengatakan dirinya Tuhan alam semesta. Beberapa abad kemudian datang kepada Nabi Muhammad menyatakan dirinya Tuhan semesta. Kalau Anda mengatakan bahwasanya Al-Quran di dalam surah Al-An'am begini dan begono, hadirkan kitabnya Nabi Musa untuk menilai itu. Sebab di dalam pengajaran Paulus 1 Korintus 6 nomor 12, segala sesuatu itu halal, tidak ada yang haram. Efesus 2 nomor 15, semuanya sudah dibatalkan, tidak ada lagi yang haram. Tapi bukan makanan minuman yang kita sedang bahas. Kita sedang membahas tentang hakikat Tuhan. Ya, jangan kau sembunyikan Yesus Kristus si kutuk itu, jangan. Makhluk terkutuk yang digantung secara hina di atas tiang salib itu jangan kau sembunyikan. Kau tadi membawa imamat Yesaya 5. Tadi saudara membawa Yesaya 5. Yesaya 5 nomor 16 dikatakan, Tuhan semesta alam itu maha suci lagi maha tinggi. Tuhanku Subhanahu wa taala maha suci maha tinggi. Coba, kau bawa Yesus, jangan kau sembunyikan. Kristus yang terkutuk itu apakah Tuhan Rabbus samawati wal ard? Silakan dalilnya. Di mana si kutuk itu adalah Tuhan alam semesta? Tunjukkan, silakan. Anda bilang adalah Tuhan negeri Mekah adalah Tuhan alam semesta. Tuhan negeri Mekah itu baru muncul abad ke-7, bro. Tuhan negeri Mekah itu baru muncul abad ke-7. Host, kalau dia tidak bahas Yesus, diturunkan aja. Kalau dia tidak bahas Yesus Tuhan yang terkutuk itu diturunkan. Karena Nabi Muhammad baru ada abad ke-7, dompala. Udah turunin. Orang ini saya nggak pernah senang sama dia. Dia itu selalu menganggap Tuhannya Bani Israel itu adalah Tuhannya. Percuma kita diskusi, saya sudah puluhan tahun sama orang ini. Orang tidak punya otak, suka tidur sama asu, jadi otaknya nggak berfungsi. Kenapa dia sembunyikan ya Gurunda ya? Dia sembunyikan. Si kutuk itu nggak laku langsung. Yang dia ambil apa? Tawarik, Yesaya, Keluaran, Ulangan. Loh, mana Roma? Mana Roma? Mana? Roma mana? Galatia mana? Mana? Efesus mana? Filipi mana? Mana? Filipi mana? Mana Lukas? Pada hari ini telah lahir bagimu. Hari ke-8 nonotnya dipotong. Mana? Kenapa kau lari ke Tuhannya Yahudi? Tuhanmu dong. Ayolah kau. Dari dulu si dompala ini suka sekali tidur sama asu, makanya otaknya error. Nggak ada diskusi baik sama orang dongok, ya. Tuhannya negeri Mekah
datang menyatakan diri kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kapan jadi nabi? Yuk, abad ke-7 dong pala. Kalau masih ada nabi di tahun 2025, maka Tuhan semesta alam pun datang di tahun ini. Dompala Cordoba. Itu bukan Tuhannya Bani Israel, karena abad ke-7. Yesus abad ke-1. Tuhannya Yahudi datang kepada Nabi Musa abad ke-14 sebelum Masehi. Jadi itu juga bukan yang Tuhan yang sama. Hah? Tuhan yang datang kepada Nabi Musa abad 1400 sebelum Masehi. Lalu kemudian Tuhan datang lagi kepada Yesaya 600 sebelum Masehi. Berarti bukan Tuhan yang sama gitu. Karena tahunnya beda. Dompala Cordoba. Makanya kurangi makan pantat asu. Kurangi, tinggalkan nyembah si kutuk itu supaya kau sembuh. Dari dulu begitu aja terus kau polamu diskusi. Setiap diskusi ambil keluaran, ambil Tawarik, ambil Yesaya. Kenapa kalau dengan Bang Suma kau tidak berani ambil Galatia, Filipi? Hah, kenapa? Kaliki, Kaluku. Iya, Kaliki, Kaluku, Pararang, Padale. Kenapa nggak diambil itu? Kenapa? Kenapa disembunyikan? Hah? Yesus itu loh yang bukan Tuhannya Bani Israel. Tuhan kami subhanahu wa ta'ala. Saya sudah bacakan dalil pun tadi. Sebelum Abraham ada. Habis itu ditombak. Masih mau aku banyak bicara. Habis itu ditampar. Apa kau bilang? Ketepak. Akulah awal, akulah akhir. Habis itu ditonjok mukanya. Gudubuk. Masih mau aku bicara. Itu Tuhan kau itu yang kau jual itu. Jangan kau bawa Tuhannya Yahudi. Karena Tuhannya Yahudi yang datang kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Isa itu adalah Tuhan kami. Tuhanmu itu loh yang Mama beli biskuit dong, Ma. Tuh Tuhanmu tuh. Itu. Oke, Bang Bosku, monitor Bang Bosku. Bang Bosku ngomong Bang, kalau sudah di atas komal itu ngomong Bang. Cordoba Dompala. Dia itu peliharaan saya dari zaman WA. Memang nggak pernah otaknya tepat di tempatnya. Selalu kalau bukan di tengkuk paling belakang, di lutut, di tumit. Terakhir tadi itu di telapak kaki lagi kembali. Nggak pernah tepat sasaran dia. Ya, izin abang dah. Silakan. Bosku, silakan berbicara. Islam, Kristen? Edukasi pasturi apa nih kalau pasturi? Kristen ya? Katolik. Oh, Katolik. Silakan Bang Bosku. Ngomong Bang, nggak usah takut Bang, ngomong aja Bang Bosku. Kepencet paman. Enggak, Masa beliau begitu? Katolik kan? Silakan Bang Bosku. Ya, bosku. Bosku. Baru hilang dia nyari mic-nya rupanya. Segala ilah-ilah lain selain ilah Israel adalah berhala. Ya Theos dong. Theos lah itu yang kena. Oke, ada Bunda lagi, mungkin Kristen. Bunda Babe, Kristen atau Muslim Bunda? Monitor, silakan Bunda. Kang Dito bantu dong. Ada dua lagi yang naik, ada Eka. Ya, Bunda B, selamat siang. Maaf, kepencet. Oh, maaf ya. Oh iya, Tante siap. Di bawah dulu, Tante. Iya, Tante, makasih. Ya. Eca, selamat siang, Eca. Selamat siang Bang. Ya, Kristen apa Muslim, Bang? Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, Abang? Silakan.
Woi, hilang Tuh Bang Buset. Benny. Biar cepat, izin kawan-kawan muslim standby dulu ya, kasih kesempatan teman-teman Kristen ya. Bang Benny, Biar cepat. Subekti, selamat siang. Bang Benny, jangan tenggelam. Mana itu soalan dia. Iya, Pak Mu. Selamat siang, Pak Mu. Pak Mu. Oi, Pak Mu. Pak Mu, ke mana nih awak? Rupanya kosong, nggak ada orang. Ya, yang Kristen, silakan yang Kristen request. Ketik satu. Ketik satu, woi. Dan ada lagi, Pandik. Itu ada bogi. Coba kita jambak juga ya teman-teman yang Kristen ya. Coba izin yang Kristen kalau bisa kirim permintaan, yang Muslim standby dulu. Yang Kristen aja teman-teman dulu naik, silakan. Biar dialog. Dompalak di bawah dulu, yang dompalak ya, yang rada-rada dompalak dirinya. Oke, Bang Starbucks Kristen ya, Bang Starbucks ya. Bukan. Oke, Starbucks. Ya? Muslim Bang, Muslim. Bang, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap teman-teman Muslim, keren. Silakan teman-teman Kristen. Nggak sadar sih. Mati ya. Pak Bandre. Henry Anton. Pula dan pala. Silakan teman-teman Kristen ya. Kirim permintaan aja. Ini ada 4 kursi teman-teman Kristen, kita kasih kesempatan. Ada 4 kursi biar kita dudukkan teman-teman Kristen di sini untuk menjelaskan Tuhan yang terkutuk itu kayak mana. Silakan teman-teman Kristen. Karena ini tema kita ini ngeri ini. Tuhan pun palsu. Ini dompalak jangan dinaikkan itu Ferry ya. Udahlah, bosan kita sama si Ferry ini. Oke, yang Kristen ya, coba. Romi 03 ya, coba kita cari. Silakan Bang Romi 03 kalau mau naik, nggak usah takut Bang Romi ya. Bang Romi 03 kalau berani silakan kirim permintaan. Romi, oke. Bang Romi ada Bang Romi? Ada Bang Arif Hidayat. Mana tadi Bang Arif? Bang Arif Hidayat ini Bang Zuma ini yang di Kementerian Agama kalau nggak salah ya Bang Zuma, Gurunda. Betul kan? Bang Arif Hidayat. Iya. Kan ya? Beliau di Kementerian Agama. Waktu itu datang di Kendari juga, tapi saya tidak di Kendari waktu itu. Beliau mau ketemu kan. Kebetulan ada mualaf 2 orang dari Morosi. Beliau mau jumpain dulu itu waktu itu. Beliau dari Kementerian Agama. Salam Bang Arif Hidayat ya, dibawa ya. Mas Filosofi, coba ini. Mungkin Kristen. Ya Bang Mafioso, selamat siang. Selamat siang, assalamualaikum. Cuma mau nyampaikan ke Bang Yuma kemarin. Waalaikumsalam. Kemarin dapat salam dari Bang Andika Kangen Band. Besok mau pentas di Makassar. Dia berharap banget bisa ketemu Bang Yuma. Musik. Andika Kangen Band. Iya. Allah. Iya bang. Di mana kegiatannya? Tanggal 7 pentas di Makassar kita. Dia pengen banget kalau bisa ketemu Bang Yuma di mana, nanti DM aja. Andika bukannya yang istrinya orang Bogor bukan nggak? Bukan itu ya? Kangen Band, dokter, istrinya yang dokter itu. Dokter. Vokalis Kangen Band. Lampung. Oh, siap. Insya Allah bang. Kemarin live di Bang Singa, ya pengen banget ketemu Bang Yuma. Ya sering lihat live-nya Bang Yuma katanya. Iya insya Allah. Kemarin juga Oke. dua minggu yang lalu juga
si Andre Stinky juga titip salam sama teman kita. Ya, banyak teman-teman kita artis yang lihat Bang Juma dan support Bang Juma. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Kita lihat. Nanti boleh minta Assalamualaikum kontak warahmatullahi saya, Bang. wabarakatuh. Nanti kita DM. Nanti kita DM kalau di Makassar. Aduh. Oh iya, boleh. Bang. Oke, siap. Baik Bang, izin diturunkan. Ya, salam ya juga buat adiknya ini ya, biar nanti diajak juga. Ngapa pula Kang Dito? Oke, disapa dulu Kang Dito. Bang Raja Simbolon, selamat siang. Selamat siang. Ya, Kristen ya. Kristen ya, benar. Oke, lanjut, silakan. Temanya itu Bang, Tuhan pun palsu, silakan. Tuhannya siapa? Itunya makanya didiskusikan. Tuhannya si Allah. Yuk kita cari tahu yuk. Ayo. Ya kan judulmu harus jelas juga. Tuhannya Buddha kah? Tuhannya Islam kah? Tuhannya Kristen kah gitu. Jadi judulmu gantung-gantung Tuhan siapa? Makanya itu pertanyaannya kau ketawa. Sudah tanya misalnya itu ada Bang Suma, udah. Silakan. Gimana? Halo? Iya, halo. Ya. Ya, Itu pertanyaan saya tadi Tuhannya siapa gitu. Tuhannya Kristen, Bang. Oh, terlalu maju kau mengatakan seperti itu. Mana dalilnya? Dalilnya ya banyak kali, satu Bible itu dalilnya. Satu Bible. Iya. Jadi itulah kebobrokanmu. Kok bobrok pula, kawan? Bobrok lah. Karena di situ Jadi palsu Tuhan Kristen di Bible. Jadi yang jadi manusia itu Tuhan rupanya yang dikandung sama manusia. Ya Tuhan lah. Jadi siapa? Nah, itu palsu. Oh. Itu kan Tuhan itu maha menghidupkan, maha mematikan. Kok dia dihidupkan? Daripada Tuhan. Bukan daripada kan kita berbicara mengenai Tuhan palsu. Gimana sih ya saudara ini? Jangan dimut. Ketika kemudian daripada Tuhanmu istrinya banyak. Itu malasa. Lam yalid wa lam yulad. Tuhanku tidak beranak, tidak diperanakkan. Berarti tidak ada istrinya. Lah Tuhanmu telah lahir juru selamat di kota Daud, Yesus. Tuhan kok lahir, Bang? Jangan dimut. Kita diskusi satu arah jadinya kalau kamu mut. Ya, pencipta langit dan bumi itu manusia atau bukan? Tuhan. Pencipta langit dan bumi itu manusia atau bukan? Jadi aku bertanya sama kau dulu nih. Ini sama-sama kita. Pencipta langit dan bumi manusia atau bukan? Saya sebagai Islam menjawab bukan. Nah, Anda menjawab sebagai Kristen menjawab apa? Tuhan. Pencipta langit dan bumi jelas itu Tuhan. Ya kan aku bilang tadi pertanyaan. Tapi bukan itu pertanyaannya. Dengarkan pertanyaannya. Pencipta langit dan bumi itu manusia atau bukan? Karena di dalam Tuhan dua itu tidak ada di situ Tuhan. Pertanyaannya kepada umat Islam dan kepada umat Kristen, pencipta langit dan bumi kita ini manusia atau bukan? Saya sebagai Islam mewakili mengatakan bukan. Sebagai Kristen apa jawaban Anda? Manusia atau bukan? Kamu jangan mut. Makanya manusia atau bukan? Pencipta langit dan bumi ini manusia atau bukan? Saya jawabnya bukan. Kalau Anda? Bukan manusia. Yang dilahirkan Maria apa? Tuhan. Kucing. Kau jangan ngomong gitu kau. Mana kau menghina kau begitu? Saya tidak menghina, saya bertanya.
Yang dilahirkan Maria itu apa? Kamu bertanya, kamu menjawab langsung, kau bilang kucing. Saya Dan bertanya, kenapa apakah otakmu kucing? ini? Anda kan mengatakan bahwa yang dilahirkan Maria itu Tuhan. Maka bilang saya bukan bertanya Tuhan, kau kepada bilang saudara, apakah yang dilahirkan Maria itu kucing atau manusia? Saya bilang Tuhan. Dari dua pilihan yang kau buat, Oke. yang benar. Coba kamu tunjukkan dalilnya Maria melahirkan Tuhan. Yohanes 6 nomor 3, apa yang dilahirkan daging adalah daging. Maria daging melahirkan apa? Jadi kutanya sama kau. dalam proses membuat Mama, ketika mau ngomong, Mama, kau inilah kekurangan Kristen. Inilah kenapa kalian begitu, karena yang ada di dalam kalian itu roh jahat yang selalu menutupi kebenaran dan memplesetkan kebenaran. Teroris, bertahu kau. Yohanes, tapi penjajah siapa? Penjajah siapa? Karisten Pamang. Apa Karisten? Kristen penjajah. Berniat jahat. Tidak berniat jahat bukan gimana dulu. pula? Kalau tidak ada kejahatan, tidak Yesus tidak mati. Jadi Yesus itu berasal dari kejahatan. Udah nggak usah Ya, bahas ke Yesus situ. mengorbankan dirinya untuk Sekarang kami, menembus itu kami, maumu, kawan. itu mimpimu, itu mimpimu. Sekarang pertanyaannya saya kembalikan kepada tema. Maria melahirkan daging atau melahirkan roh? Di antara jawaban yang kau paksa adalah aku menyatakan Tuhan. Apa jawabanmu? Iya, maksudnya apa? Itu doktrin, tuyul, itu doktrin yang kenyataan sebenarnya Maria itu melahirkan Kamu ini si Zuma apa? enggak? Aku nak tanya dulu saja. Kamu Zuma? Iya, saya Zuma. Pentas kalau otakmu tidak ada. Kenapa? Kenapa? Karena kamu selalu Kalau otakku tidak ada, jadi Kristen saya. Masa Maria melahirkan Tuhan? Kenapa kau mengatakan Maria melahirkan Tuhan? Karena otakmu nggak ada. Terus Zuma. Yang ada di atas kepalamu itu cuman dada. Maria melahirkan jelas-jelas daging. Dibilang Tuhan. Kepala kalian juga teroris. Terus penjajah siapa? Siapa yang penjajah? Kristen Pamang. Siapa yang penjajah? Teroris. Kapan kemudian Indonesia ini diteror sama umat Islam? Kapan? Udah. Yang ada Nusantara ini dijajah oleh Kristen. 350 tahun Nusantara dijajah Kristen. Jangan kau bikin malu di sini, ya. Kalau tidak ada penjajah, tidak ada Kristen di Indonesia. Pahan. Oke, izin Gurunda, kita sapa lagi. Mungkin ada lagi Kristen yang lebih sehat dari tadi. Andre, selamat siang menjelang sore, Andre. Andre, selamat sore. Ada musik. Saya turunkan ada musik. Siap, Mau Islam ataupun Kristen tetap diturunin ya kalau ada suara musik. Ini banyak yang live YouTube, teman-teman, jangan ada suara musik. Lanjut Kang Dito ya, aku naikkan ya. Ya. Nick, selamat siang Nick, menjelang sore Nick. Nick, go. Selamat siang. Selamat siang Nick. Aduh. Kelana, selamat siang Kelana. Selamat siang Kelana. Kelana siang. Masih terputar-putar. Aku naikkan lagi. Masih terputar-putar ya. Masih terputar-putar ya. Zak, monitor Zak, selamat siang. Selamat siang Zak. Selamat siang Zak. Zak, selamat siang Zak. Fendi naikin cewek yang mau syahadat masih. Zak, selamat siang. Anak ketiga titik 9, selamat siang. Selamat siang, anak ketiga. Anak ketiga, aduh. Anak ketiga masih muter-muter juga kah? Masih.
Masih, udah nggak ada. Ada Black Rose tadi nih, ku naikkan coba Black Rose ya. Kayaknya beliau itu Kristen. Yang Muslim, izin jangan kirim permintaan ya teman-teman, Iya. sabar dulu ya. Biar kita naikkan teman-teman Kristen nih. Ya, di bawah itu si sahabat tadi bilang katanya ada yang mau syahadat itu. Siapa tuh? Nggak tahu. Mana? Siapa namanya? Yang mana yang tadi? Yang ya, ini Bang Galau dari tadi kirim permintaan Bang. Islam atau Kristen Bang Galau? Islam bang, Oh, Islam. di bawah Bang. Izin kawan-kawan Muslim kalau bisa standby di bawah ya. Jangan naik kawan-kawan Muslim. Biar diskusi kita. Izin teman-teman Muslim. Standby dulu kawan-kawan Muslim di bawah. Iya, Bunda Kiren. Selamat sore Bunda Kiren. Bunda Kiren, selamat sore Bunda Kiren. Nggak nyadar dia udah di atas itu. Oke, Sukahar, monitor Sukahar. Aat, aduh, ini Ada lagi nih. Aku turun aja deh, kirain yang lain tadi Kristen. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Teman-teman Kristen. Bang Masaha, panggil aja teman-teman Kristen yuk, naik yuk, punya nyali yuk. Jangan kayak murid Yesus takut kayak gitu ya kan? Gitu kan Jiro. Nah, ini ada Dek Lufiris ini Kang Dito. Coba di ini dulu karena katanya tadi. Ya C, gimana C? Sudah mantap kali rupanya C. Ya Cek. C, kalau sudah mantap C kirim KTP-nya C. Nggak monitor dia. Ya Mas Masih Aha. ada tamunya mungkin. Iya Mas Aha. Coba kau mau share aja ke teman-temanmu coba. Apa orang dia nggak punya teman Fandi? Masa sih nggak punya teman? Nggak punya dia. Ya temanku cuman Kang Dito, gimana? Iya, cuman saya aja temennya. Ya, ayo yang Kristen. Coba di share aja. Kita harus tunjukkan jiwa pemberani seperti Yehuda. Yehudanya jangan lemah dong. Yehuda, singa Yehuda. Gempala Cordoba. Sayangnya Yehuda itu karakternya seperti keledai. Tidak seperti singa. Itu nubuatannya ada di Kejadian 49. Oh, jadi hoak ya, Bang ya? Iya, baca deh di Kejadian 49 nomor 10-11. Kejadian 4. Fandi baca kok Fandi kok baca Fandi. Jadi Kejadian 49 itu Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Nomor 11, ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaian dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur halilintar. Jadi Kejadian 49 itu Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah wahai anak-anakku berkumpul, supaya aku beritahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari." Jadi Yakub kemudian berbicara, kemudian diajaklah si Ruben pun juga berbicara, diajak juga kemudian Yehuda, diajak juga kemudian Benyamin, Zebulon, Isakar. Nah, diajak satu-satu. Nah, giliran Benyamin dikatakan apa? Kamu nanti kelakuanmu kayak serigala.
bangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagikan rampasannya. Jadi dia membunuh murid-muridnya juga dulu Nabi yang ada di situ, habis itu dirampas ajarannya lalu dibagi-bagikan kepada Roma. Tuh, nubuat itu yang harus terjadi. Adakah nubuatan Paulus di dalam perjanjian lama? Ada. Di mana Bang Suma? Kejadian 9 nomor 27. Digenapi di mana? Roma 3 nomor 5. Akulah keturunan Benyamin dari Farisi. Jadi serigala sama dengan Benyamin, Benyamin sama dengan serigala. Waspadalah kepada serigala, maksudnya apa? Waspadalah kepada keturunan Benyamin. Siapa keturunan Benyamin? Pak Ulus. Makanya di data 28-nya dikatakan, itulah semua suku Israel 12 jumlahnya, dan itulah yang dikatakan ayahnya Yakub kepada mereka ketika ia diberkati oleh mereka. Tiap-tiap orang diberkati dengan berkat dan diuntukkan kepada mereka masing-masing. Ya. Benyamin. Ya. Perdana Menteri siapa itu Benyamin, Bang? Aku cerita aja nih Bang ya, boleh nggak? Siap. Ya. Jadi aku pernah nonton almarhum Gus Dur dulu di acara Kick di Metro TV. Beliau mengatakan kalau dulu Pak Harto itu punya tangan kanan dan tangan kiri, yaitu Panglima ABRI dan Pangkostrat. Jadi kalau Pak Harto memberi perintah kepada Panglima ABRI, Pangkostrat itu tidak tahu. Dan kalau Pak Harto memberi perintah ke Pangkostrat, Panglima ABRI nggak tahu. Nah, gara-gara ucapan Gus Dur ini aku jadi berpikir, jangan-jangan Nabi palsu atau antikristus itu ada dua, Bang. Antikristus yang pertama mengajarkan untuk meninggal hukum Taurat dan Sonat, dan antikristus yang kedua mengajarkan kita untuk tidak mengimani penyaliban Yesus. Nah itu Bang. Mati ya. Penyaliban itu adalah hukuman bagi pelaku maksiat. Penyaliban itu hukum bagi orang yang dikutuk Tuhan. Hanya inti dari semuanya, penyaliban nomor 13. Hanya Kristen aja yang mau seperti siapa tadi itu? Yang turun si Dompala itu? Raja siapa tadi itu? Nah, Raja Simbolon. Gini Lanjut Bang, Mas, silakan. kalau tidak mengakui adanya penyaliban itu sama saja mengatakan Tuhan itu berbohong, Bang. Sama saja mengatakan Tuhan itu berbohong. Maksudnya? Karena kira-kira 2000 tahun yang lalu, 4000 tahun yang lalu, ada firman kepada Abraham, sembelihlah anakmu. Ini kan adalah permintaan satu nyawa manusia, Bang. Dan ketika Tuhan itu berfirman, firman itu menjadi hukum. Sekarang apakah seimbang permintaan satu nyawa itu diganti dengan permintaan dengan satu binatang? Itu nggak seimbang. Artinya firman itu masih berdenyut, masih hidup. Dan itu dipenuhi oleh penyaliban Yesus. Makanya Yesus itu dikatakan anak domba Allah. Karena dia adalah anak domba pengganti anaknya Ibrahim, begitu. Saudara, Kejadian 22 dan Al-Quran surah As-Saffat ayat 107 menyatakan dengan seksama bahwa apa yang terjadi kepada Abraham murni bermiliar persen itu karena ujian kepada personil oknum person Abraham tok, bukan dosa Adam. Camkan itu. Baca Kejadian 22 nomor 1 Al-Quran surah As-Saffat. Itu hanya ujian untuk satu manusia mulia,
yaitu Abraham, untuk diuji kesabaran dan keikhlasannya. Tidak ada dosa waris, dosa mawari. Nggak ada. Dosa waris itu hanya buatan Paulus, karangan Paulus demi untuk melanggengkan dosa-dosa dia, untuk melanjutkan misi iblis di Ganbi Eden. Itu jelas itu. Jadi penyaliban terhadap Yesus tak ada hubungannya dengan kurban hewan. Yang ada di dalam Al-Quran justru wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiya nafsah. Orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang perbodoh diri sendiri, membenci kurban hewan, membenci ajaran tauhid, membenci sunat kulub. Itu adalah orang yang membahlulkan diri. Jelas itu. Maka dikatakan Nabi Ibrahim diuji, diminta. Ini anak berpuluh tahun beliau minta, ya Rabb, ya Rabb, ya Tuhanku, Tuhan pencipta alam semesta yang maha kaya, cobalah kau berikan aku satu orang anak saja. Berikan aku anak. Aku ingin ada pewaris. Siang malam beliau minta. Begitu dikasih, plak, dikasihlah satu anak tunggal. Anak satu-satunya. Terbayar sudah lukanya. Terbayar sudah kesedihannya. Dikasih anak. Kegembiraannya memuncak sampai langit ketujuh. Tiba-tiba belum puas merasakan nikmatnya punya anak. Diminta untuk dikorbankan. Itu baru ujian kesabaran. Maka ketika dia mengiyakan dan anaknya pun mengiyakan, silakan wahai ayah, jangankan nyawaku, apapun yang Tuhanmu minta serahkan, aku ikhlas. Anak dan ayah satu paket. Apa yang terjadi? Ayah dengan keikhlasan, anak dengan kesabaran. Mau digorok lehernya, diganti dengan binatang. Ada di situ hubungannya dengan dosa waris? Tak ada, Cak Ayu. Apa pula dosa waris mau disisipkan di situ? Nggak laku. Jualan barat itu nggak laku. Ya, itu hanya ujian kesabaran aja. Tak ada hubungannya. Baca Kejadian 22 sampai selesai. Tidak akan pernah Anda temukan ada hubungannya dengan dosa waris itu. Nggak ada. Jadi ketika kemudian Tuhan memerintahkan, mempersembahkan manusia hanya sebagai ujian, rupa-rupanya persembahan besar yang Tuhan inginkan itu hewan. Jadi Tuhan memberikan kemudian kurban hewan, manusia diganti hewan. Itu Tuhan. Manusia yang harusnya dikurban diganti oleh Tuhan menjadi hewan. Kalau iblis yang tadinya hewan diganti sama si iblis menjadi manusia. Kebalikan. Tuhannya menginginkan hewan. Bukan ilahi wa ilahukum, tapi Rabbi. Rabbi wa Rabbakum. Begitu. Iya kan? Iya benar. Karena ini orang Yahudi sendiri pun masih membutuhkan pemimpin agar mereka tuh bisa dibimbing gitu loh, biar nggak sengklek. Begitu. Terus kemudian Rabb diartikan. Bentar. Aku dapat telepon. Bentar ya, dapat telepon bentar aja. Bukan dilarang untuk dipakai. Ya kalau mau pakai monggo, tapi digunakan sesuai dengan pemahaman yang tepat. Gitu. Dan juga kalau juga mau dipakai, pertanyaannya kenapa harus bahasa Arab? Sedangkan kitab aslinya Yunani. Begitu. Ya kan? Anehnya di situ. Diam semua kan? 3 lawan 1.
Kenapa kok pakai bahasa Yunani? Kenapa kok pakai bahasa Arab? Harusnya bahasa Yunani. Ya kan? Juga orang Kristen yang ada di Inggris pun nggak pernah menggunakan Allah, pakainya God, ya kan? Penghujat, para penghujat Islam yang para penghujat Islam yang dari Kristen itu kan, yang beragama Kristen seperti David Wood, itu pun sensi dengan nggak mau pakai Allah. Begitu. Makanya kalau misalkan ada ini oknum dari Islam terus dengan embel-embel bilang katanya kata Allah itu dibiarkan dalam terjemahan Salemba gitu kan, supaya menjadi sebuah sarana dakwah umat Islam kepada umat Kristen, ya bullshit. Bapak kau pakai pembalut dakwah. Oke, halo. Yo, ada dah. Oke. Lanjut ya. Itu kan? Nah, HP-mu apa namanya? Itu. Apa? Punyamu kok terjebak dari tadi? Iya, nggak apa-apa. Dari tadi. Jadi, apa namanya? Ini orang seperti sebangsat-bangsatnya Zakaria Butros kan, Rashid Hamami, David Wood gitu kan, nggak mau pakai Allah. Christian Prince yang di luar ya, bukan Indonesia. Nggak. Biarkan nama Allah tertulis dalam Alkitab. Kalau terjemahan Salemba pakai ini kata Allah, ya Allah bersujud, Allah menyembah. Dalam terjemahan Salemba itu. Harusnya begitu. Ya kan? Nanti kasih ayatnya nanti. Nanti teliti punya terjemahan itu. Arab Fendik sama NIV itu. Tapi terjemahannya Allah. Allah masih bersujud. Allah masih menyembah segala Allah dan berhala-berhala. Yang kayak gitu bilang apa sarana dakwah gitu kan? Sinting emang. Lu 5 kali salat lu ngapain gitu kan? Kalau lu menyembah Tuhan kami masih menyembah juga. Terus Al-Fatihah ayat kedua tuh ngapain? Kalau memang penguasa semesta alam. Rabbil alamin. Allahu Rabb, ya kan? Rabbil alamin. Katanya penguasa kok masih bersujud? Nah, itu di Al-Fatihah kedua dikemanain? Waktu sholat nggak baca kali? Pengatur alam semesta, yang mengatur, yang menguasai. Nah, yang mengatur, yang menguasai. Kok masih bersujud? Kok masih menyembah? Menyembah siapa? Sujud kepada siapa? Saya dengar. Terus segala Allah dan berhala-berhala, Allah sujud dan menyembah, ya kan? Allah menyembah, Allah sujud. Dalam terjemahan Salemba tuh yang kayak gitu. Terus bilang katanya apa? Sarana dakwah gitu kan? Kentut. Sarana dakwah. Ini kau angkat beton. Oh, jadi yang ingin mempertahankan kalimat Allah di Alkitab itu untuk sarana dakwah begitu? Menurut oknum-oknum umat Islam. Jadi proper name kata Allah dibiarkan, jangan dihapus. Itu gitu, ikan asin supaya dari menjadikan mana sarana dakwah. Apa? Ikan asin dari mana ngomong kayak gitu? Nah itu bukan ikan asin, kunang-kunang lampu mati. Sarana dakwah. Lu biarkan Allah bersujud, Allah bersolat, Allah menyembah gitu. Itu 5 kali salat tuh ngapain, Tong? Main halma kali. Orang aja udah masjid main halma.
Astagfirullah. Orang ajan orang masuk masjid sholat lu main hal mah. Makanya gitu. Nggak lihat kalau Allah masih bersujud. Dalam terjemahan Salemba itu Allah sujud, Allah menyembah. Terus itu dikatakan sarana dakwah, gitu. Waktu kecil nggak dikasih ASI. Waktu kecil langsung diminum Energen sama Koko Crunch. Sehat dong ya. Iya kan? Dikasih Koko Crunch sehat lah. Untung nggak dikasih sentrat. Benar kalau pernah aku tak lempar pakai kursi benar. Jangan. Nah coba ini Alia ada punya pegang 2 HP enggak? Aku lagi nggak bisa buka kamera ini. Kenapa Om? Ngantuk. Alia bisa buka kamera? Alia jangan tidur mulu, udah siang, tidur mulu kali ini. Aku dari tadi. Nanti coba Alia tunjukin ya, tunggu. Udah. Apanya mau ditunjukin Om? Nah. Mau tunjukin foto Om di sini nggak ada Om. Nah, bukan fotoku. Buset, ini anak kurang asem. Nah, ini coba Alia buka Mazmur 9. Tunggu dulu, dia orang mau. Coba Alia buka kamera, buka apa Mazmur ini Alkitab. Mazmur berapa? Nanti ente lihat ya. Tunggu, Ani nggak bisa buka kamera soalnya. Mazmur berapa Om? Di Mazmur 97 nomor 7. Tunggu dulu aku cariin kayak mana ininya. Kok malah muka aku sih? Mazmur 97 nomor 7. Nah, coba baca. Dia punya like nih kasih full dia punya. Kalau disuruh baca, aku bacakan aja tadi Om. Biar kita juga lihat gitu loh. Nah itu. Coba baca. Orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang-orang yang membanggakan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Segala Allah sujud, segala Allah sujud menyembah. Allah sujud, Allah menyembah. Terus dikatakan cara dakwah gitu. Gitu, coba. Ente lihat sendiri tadi kan? Iya. Segala Allah. Udah segala, Allah pakai segala. Coba. Terus bilang sarana dakwah gitu. Allah sujud, Allah menyembah. Makanya tadi bilang, waktu orang ajan, yang lain masuk sholat, dia dalam masjid main halma. Nggak lihat. Tutup ulang. Nah, coba lagi di dalam Mazmur 96 nomor 5. Coba dia, Mazmur 96 nomor 5. Nanti dia baca sendiri terjemahan. Embel-embelnya paling kacau. Ngomong kayak orang gak sikat gigi gitu lah. Mazmur 96 nomor 5. Coba, Allah masih sujud, Allah masih menyembah. Itu Al-Fatihah ayat 2 dikemanakan coba? Aduh. Itu sendiri kan, itu dikatakan sarana dakwah. Kentut emang. Gifford Abigail,
Tak boleh. Segala Allah bersujud, segala Allah menyembah. Susah. Ikan asin. Ikan asin. Sarana dakwah cuy. Ini kira cuma sedekah dakwah. Ternyata cuma ada sarana dakwah. Kampret ini. Susah memang. Kalau nggak ada kayak gitu nggak ngonten der. Jadi ya. Memang bodo amat. Kalau kelaparan ya tinggal bilang gitu kan. Tapi nasi bungkus. Kalau lapar, gampang kan? Kalau nggak di perut ya di bawah perut kan gitu. Allah kau sujud, Allah menyembah, namanya. Secara tidak langsung mereka melegalkan kalau kayak gitu ya. Nah itu. Melegalkan untuk menjadikan penghinaan itu. Membiarkan. Aduh, no komen lah pokoknya. Ya Tuhan yang tahu. Allah masih sujud dan menyembah cuy. Segala Allah gimana tuh? Segala Allah, itu loh, waktu sholat baca Al-Ikhlas lu ngapain coba? Orang baca Al-Ikhlas di belakang menuduh. Itu akan menunjukkan. Astagfirullah. Segala Allah. Apalagi kalau cuma mempertanyakan surat Al-Fatihah sama Al-Ikhlas kalau masih nggak tahu. Kalau saya suntiku sebenarnya mampus. Kalau cuma Al-Fatihah sama Al-Ikhlas nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Terus selama Islam lu ngapain? Segala Allah. Iya makanya secara tidak langsung melegalkan gua kayak gitu. Melegalkan untuk penghujatan malah. Itu kan kita sholat baca Al-Fatihah gitu kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah yang maha besar gitu kan, yang paling tinggi. Sebelum sholat itu azan, itu kalimat azan ngapain cuman? Allahu Akbar, Allahu Akbar, maha besar. Kok masih sujud? Iya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah masih menyembah. Kok maha besar tapi menyembah? Allah maha besar ya tapi sujud. Terus umatnya sendiri yang menyembah kepada Allah, membiarkan Tuhannya sendiri sujud. Sinting Ku lempar pakai kipas angin benar. Sarana dakwah. Waktu lahir spermanya random, makanya kayak gitu jadinya.
Kebanyakan makan Koko Crunch. Keluar nggak dikasih ASI, langsung disogokin Koko Crunch sama Milo kan. Yang menang. Akhirnya pas debat maunya cuma menang sendiri. Kan Milo kan menang tiap hari. Energi untuk menang tiap hari. Milo. Pas dikasih Milo, makanya pas debat mau menang sendiri. Bentar lagi saya di endorse ini. Apa? Bentar lagi ente di endorse ini. Kenapa? Bentar lagi ente di endorse ini. sama produk Milo. Ya kan? Waktu kecil belum dikasih ASI, langsung dikasih sogokin Milo. Milo kan energi untuk menang tiap hari. Nah, makanya jangan heran pas ketika debat maunya menang sendiri. Makanya gitu. Ngomong asal. Nggak heran kalau Nabi Muhammad dari Spanyol. Tukang antar air galon. Ya kan? Allah masih bersujud, dikatakan apa? Sarah dakwah. Kencing lu miring. Kencingnya ke atas itu. Hidung. Kira hancur dong. Allah masih bersujud, cuy. Ya Tuhan, jagoan segala pahala. Nanti itu kalau misalkan ketemu sama orangnya langsung gitu kan, tak jawab ibunya benar dah. Ini dulu waktu anak masih bayi disuntik polio enggak nih anak nih? Kurang sehat anaknya ibu nih. Iya kan? Akhirnya yang muncul apa? Hobo-hobo on the sky. Dikit-dikit bahas nonot, bahas titit. Ya kan, orang perempuan waktu menstruasi minumnya Kirantil, lah dia minum pil kita. Ya orang nyambung. Nyambung sebel kita, mil kita itu. Mil kita, sorry itulah pokoknya. Permen. Maklum ada nggak pernah minum itu soalnya makanya nggak tahu. Pengen nangis aku bener. Allah masih bersujud. Mil kita kan udah benar. Yang kita sarana dakwah gitu. Sarana dakwah. Sedekah dakwah udah nggak puas, sekarang pakai sarana dakwah. Astagfirullah. Aduh. Nggak apa-apa lah, sekalipun sholat masih bolong aja, masih kaku gitu kan. Tapi minimal waras dulu lah. Tapi kalau apa, Allah masih bersujud itu kan, itu waktu dengar azan lo ngapain coba? Itu dengar kalimat azan tuh ngapain itu? Allahu Akbar itu kenapa? Coba udah maha besar, maha dikatakan maha itu. Setelah maha besar baru mahasiswa kan gitu. Nanti kalau di India ya maha barata. Nah, tapi ini udah maha besar kok masih sujud. Maha besar masih menyembah. Astaga. Kalau mau ngelem kasih tahu kita traktir lem 3 botol. Sedekah apa? Sarana dakwah. Astaga. Dakwah macam apa yang seperti itu? Kajian akademis. Penting akidah. Kajian ngemis. Baru tadi Om Syed ada kerjaan. Kayak mana Om Syed? Tuhannya orang Kristen di agama Islam itu kan begitu mulia gitu. Wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Lah Tuhan umat Islam dalam terjemahan
sujud menyembah. Bilangnya sarana dakwah. Astaga. Masih mau dibukain nggak Om Sueb? Apa pakai bekas kembali kamu dan apa? Mau dibukain nggak? Bukain aja. Iya. Bukan. Nah coba Alia buka. Nah coba Alia ini pakai bahasa Arab di Mazmur tadi itu yang 97 nomor 5. Coba Alia buka. Arab apa? Arab apa? Nah nanti coba buka dulu buka. Oh yang Fandik ini ya. Fendik ya, ganti ke Fendik ya. Di Mazmur 97 nomor 7. Aku disentang ke belum ya, tunggu dulu. Oh yaudah. Nah, nanti lihat punya bahasa Arab tuh. Coba lihat gitu. Mazmur 97 nomor 7 yang Fendik itu. Nah, coba ente baca tuh. Sarana dakwah. Enak kali dengan kita. Nanti Ustaz Albi yang baca. Coba ente lihat. Suaranya kesayanganmu bagus ternyata. Sueb. Mana dibaca? Itu namanya di blog warna biru tuh. Ini aku udah blog itu. Yang ini. Bukan mik. Kelihatan apa enggak? Lah malah di mute. Nah, jangan dia tuh selesai baca tapi dia mute. Pakai make up. Coba ente baca tuh. Yang mana? Itu yang biru tuh. Wasakhirul asnam usudu lahu jami'al alihat. Iya, terus sujud. Bersujudlah kalian lahu padanya ya jami'al alihat. Itu Allah itu. Bukan alihat, Tuhan-Tuhan. Kesembahan-kesembahan. Seluruh ya jami'. Coba ke bahasa Indonesia. Apa namanya? Kalau di ini coba ada CB. Seluruh 7. Ilah dia kalau ini. Coba ente baca. ILT3. Jangan ILT TB baru aja. Coba ente baca tuh nomor 7. Beneran ILT berarti ilah itu. Kalau ini Allah itu. Tuh, Allah bersujud, Allah menyembah. Iya, beneran ILT. Waras enggak tuh? Gila enggak tuh? Itu sarana dakwah, Ilah. Ya beneran ILT. Biarlah semua yang menyembah patung menjadi malu, yang memegahkan diri dengan berhala-berhala bersujud kepadanya, hai segala ilah. Yang TB baru tadi coba. Allah bersujud, Allah menyembah. Yang kayak gitu bilang sarana dakwah. Aku nggak tahu kalau Bapak kamu cek tikus. Allah bersujud. Ya kan? Nah ya makanya. Coba. Allah bersujud. Mau lagi Om? Atau nggak aku mau offin sarana dakwah. Ya, kenapa Lia? Om Sueb masih mau lagi ya, kalau nggak aku offin di kameraku. Sudah. Off aja, off. Udah nggak ada lagi kan, aku simpanin HP ku yang satu kalau udah nggak ada lagi. Allah bersujud. Om Sueb, kalau udah nggak ada lagi aku simpan di dalam HP ku yang satu. Oh iya, apa? Udah cukup. Cukup, simpan apa itu? Kita lihat kan Allah bersujud. Itu sarana dakwah itu. Itu sarana dakwah itu, kayak gitu. Sarana dakwah, kajian akademis.
gajian ngemis. Coba. Lah ya makanya, kan udah aneh bilang tidak ada alasan yang masuk akal ketika mencoba untuk membiarkannya gitu lah. Malah justru terkesan mendukung kehujatan malah. Sarana dakwah. Aduh. Sarana dakwah. Yang kalian dengar nih. Emang kapan? Konyol kali gitu. Hah? Yang bilang kayak gitu kapan? Itu yang pas More baru pulang tuh. Sampai ada video tuh yang apa yang screenshot komen videonya More itu dari malam tuh. Alia bisa mute sebentar Alia. Alia agak noise. Nah, jadi pas yang tadi malam tuh di VT-nya More itu kan, karena VT itu kan pas More baru pulang ke Cirebon, nah besoknya kan buat VT itu. Nah itu komennya itu yang bilang katanya bagaimana pengucapan proper name Allah ya menurut lisannya para nabi. Coba mana tampilin. Ini lah tunggu. Sarana dakwah. Ini jengkel ada benar. Atau dikirim ke ente aja. Apa tampilin situ? Nggak bisa. Ini apa? Tampilan udah ini, udah enggak ini. Nggak bisa. Minta kirim. Kenapa ya nggak bisa? Lah udah ini apa namanya? Terlalu banyak kejahatannya si Sueb, jadi udah nggak bisa dia punya HP. Sarana dakwah. Mamanya asli kuliah tuh jengkel bener lah. Pas ketemu ayat tadi tuh bilang sarana dakwah. Dakwah macam apa yang ini? Kenapa? Iya, dakwah macam apa yang seperti ini? Bukan dakwah. Kayaknya bukan sarana dakwah deh, sarana cari duit. Ceplosin. Mereka masih kecil, kau jangan ikut-ikutan. Maaf Ustaz, gimana ya? Ceplosan aku. Susah. Jadi ya.
Lu lagi di tempat pesta kok berisik ini banget, musiknya kenceng banget. Ya. Bentar, lihat dulu. Ada suara? Nggak ada, nggak dikirim. Nggak ada. Oh, tunggu. Masa? Alia jangan ikut-ikutan. Mau diserang juga ntar. Emang iya. Masih Cuma kecil 7 gitu. orang kok. Aku nggak ngapa-ngapain aja dikatain LC. Oh, siapa? Ada orang ini kami juga, cuman nggak tahu dia mungkin agak sengklek orangnya, tiba-tiba ngatain aku LC. Susah. Aduh. Suruh dulu ya. Mandi nih. Masuk ya. Assalamualaikum. Ya ini kan mumpung longgar kan, makanya disempatkan dulu. Biasanya aku sama grup aku. Oh iya. Tapi kan nggak keberatan toh. Aduh. Oke, Mbak Gemoymu keberatan nggak? Gimana? Nah ya keberatan apa enggak? Keberatan apa nih? Gabung dek iki, dek room iki. Oh. Aku maksudnya gabung gini. Iya. Pesek raimu cocok mentah sek, pesek. Sek aku tak maca sek. Raimu jadi yo enggak pesek tapi kok antre akune pesek yo. Lah iki tanggoku wong rangenah iki Mbak Gemoymu. Tapi manis loh. Aku genah yo, terikat masa ora genah. Iya aku enggak bisa. Raimu gede lho, Cuk. Sepet nih kamera. Ya toh meneng. Bang Langit. Ya. Oh Bang Langit. Aku nama jangan lupa tap-tap nih. Aku nggak nampak yang nomornya. Ya no, Bang Langit itu nggak nampak aku. Kenapa ada Bang? Ya. Nomor siapa udah? Dina. Kau dekat sama Mimi, jadi tak nampak lah. Nah ngono lho Mbak Gemoy. Nah Mbak Gemoy. Mbak Gemoy. Aku gak penasaran nih ini. Wong Inggris nama Gemoy nih. Dah leh, kok dipotan pateni. Kayak orang bayar listrik kali. Mas C. Naik Mas C. Kamu gemuk sekarang. Ada. Bang Langit. Yes. Oh, ya, Bang Langit. Ya, Bang. Bang Langit, tolong punya, naikkan Mas C itu, Bang. Punya TikToknya Bang Cici. Ah. Gak punya TikToknya Bang Cici. Enggak. Cici. Enggak ada.
Oh, Apa? Mama Dika naikkan siapa katanya? Mas C. Mas Jani, Mas ini. Nggak ada loh orangnya di bawah. Orang ini, orang iso. Aku orang ngerti loh. Kamu ngapa Sofyan? Wah. Mas Lau. Bayi anak. Mas Hab. Oh Mas Hab. Mas Wadekap. Mas Wadekap. Mas lo aja. Luka cinta naik, luka cinta. Dek nilai kerja apa? Oh, Siapa bang? Mas Hab. Mbak Mimin Pesek, salam kenal. Di follow ya itu yang belum follow. Mas Hab. Mas Hab. Kenal, kalau ini duit sama kenal bareng ya anak-anak. Iya tapi jane Aku angin ya gue bahasa Indonesia. Aku sering kemana gue. iya, kamunya nggak usah boso Jawa, bosonya Semraputan nggak apa-apa. Iya. Planet. Aku biasanya gue bahasa planet. Mas Hab, Iya. Mas Hab dia bahasa Jawa, Mas Hab. Mas Hab, Sawadikam. Oh, itu lah. Mas Hab itu siapa? Oh, Mas lo aja. Yo. Oh, konconya Mbak Mimin Pesek yo. Sopo nang ora yo. Oh, kok roh nek gak iso basa Jawa? Campur. Gemoy. Oh, gemoy. Oh, gemoy kok enggak iku apa namanya on cam.